saya akan berbagi pengalaman tentang pohon vanili yang menggunakan tajar pohon gamal yang nantinya akan dibuat menjadi semi greenhouse, yang dimana pertanian vanili yang menggunakan greenhouse sendiri memerlukan modal yang tidak sedikit ya. Tetapi saya rasa banyak sekali teman-teman kita yang notabene-nya modalnya pas-pasan tetapi pengen mempunyai kebun vanili yang profesional. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana caranya agar minim sekali dengan dana yang kita butuhkan untuk membuat vanili semi greenhouse ya. Di sini saya perhatikan ya. Ini adalah pohon gamal, dimana yang atasnya saya taruh plastik, dikasih plastik begitu, sehingga berharap penguapan udara yang terkena matahari nanti tidak terlalu keras ya, sehingga pohon gamalnya hidup. Kemudian kita tengok ke bawah. Nah, di sini ada daun pisang yang sudah tua, atau istilah Balinya ini keraras ya. Kenapa dikasih keraras? Jawabannya adalah karena kita belum mampu menyediakan paranet di atas ya. Paranet ini mestinya ada paranet di atas untuk melindungi sinar, untuk menyerap sinar yang sehingga tidak begitu banyak masuk ke dalam tanaman ya. Nah, di sini kita menggunakan daun pisang yang sudah tua, yaitu kalau istilah Balinya ini adalah keraras ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menjaga kelembaban pohon vanili itu, karena ini kan baru menanam umur sekitar berapa ya, sekitar 20 hari ya, 20 hari. Di sini kita lihat pohon gamalnya masih bagus juga. Nah, kemarin saya sempat bongkar, itu sudah keluar akar ya. Nah, medianya sendiri menggunakan kokopit. Di sini kita lihat kokopit ya. Tapi di bawahnya dulu ada proses penggemburan tanah dulu. Penggemburan tanah pakai traktor. Kalau tidak punya ada traktor, boleh memakai cangkul biasa ya. Nah, di bawah media kokopit ini sendiri ada, kita bongkar ya, ada sekam dulunya ya, sekam. Nah, ini kelihatan kan hitam-hitam, ini sekam untuk mendasari di atas sana. Ini kita kasih sekam. Terus kemudian ada kohe kambing yang sudah menjadi pupuk, dan itu ditabur ya, ditabur. Setelah itu baru kita kasih kokopit. Nah, kenapa tidak dikasih bedeng? Nah, pertanyaannya kan klasik nih, kenapa tidak dikasih bedeng? Mestinya kalau yang kebun yang bagus dikasih bedeng, sehingga ini perakaran tidak keluar, dengan harapan nanti kita ketika jalan tidak diinjak oleh kaki kita. Nah, jawabannya adalah kembali ke modal. Kembali ke modal. Jadi kita mau cepat, kita punya pohon vanili cepat ya, pohon vanili cepat yang istilahnya tumbuh, tetapi kita mau garap lahan ini pelan-pelan. Lahan ini kita garap pelan-pelan sehingga vanilinya nanti tumbuh dengan baik. Semangat kita terbakar, kemudian kita akan bisa sedikit demi sedikit menata ini. Nah, penataannya dengan apa? Kalau beberapa teman kan ada dengan batako, kan ada batako, ada juga yang menggunakan genting ya, diletakkan berdiri begitu berjejer sehingga bedengan itu akan rapi. Itu benar, itu sebenarnya benar kan. Nah, tetapi kembali saya ingin bagaimana kita mempunyai vanili cepat menggunakan dana yang terbatas, sehingga nantinya kita akan menghasilkan hasil yang bagus. Nah, saya di sini agak bukan pesimis sih, tetapi saya ingin berpikirnya begini.
Ya kalau vanilinya nanti terus mahal kan. Nah, kalau misalnya nanti harganya tidak bagus, anjlok segala macam, kalau kita terlalu banyak menggunakan apa namanya dana, menghabiskan dana, itu akan mengakibatkan mental kita down, dan itu tidak bagus untuk seorang petani kan. Nah, makanya kita mau membuat lahan, membuat apa namanya kebun vanili tetapi minim dana. Nah, kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop ya, kembali ke permasalahan bedeng. Nanti kita tata ini, nantinya kita carikan sabut kelapa yang masih utuh. Nah, nantinya kita atur di sini di sepanjang ini, kemudian ditata sedemikian rupa sehingga akan menjadi pembatas bedeng langsung, tidak menggunakan batako atau genting yang notabene-nya itu menambah modal kan, menambah modal keluar kan, menambah budget kita keluar. Nah, nanti kita akan memanfaatkan pohon gamal itu ya. Kekuatan dari pohon gamal kalau sudah menancap bagus itu akan kuat. Kemudian di atasnya ada baja ringan, ada sabut kelapa yang sudah halus, itu yang sudah dihaluskan. Nah, ini tajar bambu ini akan diganti dengan kawat ya, kawat atau besi yang dikasih sabut kelapa juga yang masih utuh, mungkin ditusuk-tusuk, nanti akan digantungkan di baja ringan tersebut, sehingga kita meminimalisasi anggaran yang keluar. Nah, itu rencana, baru rencana, tapi kita kan tidak tahu Tuhan yang akan menjawab rencana kita berhasil atau tidak. Yang jelas kita harus tetap optimis menjadi petani vanili Indonesia, ataupun menjadi petani apapun, kita harus optimis karena keberhasilan itu hanya izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa ada pohon gemitir? Kenapa ada pohon gemitir segala macam? Ini apa sih? Intinya apa sih? Ya, ini kan hitungannya daripada nganggur ya, daripada lahan kita nganggur beberapa bulan, kita manfaatkan untuk menanam pohon bunga ya, bukan pohon tapi bunga gemitir, yang kalau di Bali ini dipergunakan untuk sarana upacara nantinya ya. Ini tidak bertahan lama kok, hanya beberapa bulan, nanti akhirnya dia akan mati, sehingga pemanfaatan lahan ini maksimal ya. Terus ada juga rencana yang lain, nanti saya tanam jagung di sini, mungkin 2 baris sini sama sini kita tanam jagung. Jagung itu umurnya kan maksimal sekitar 3 bulan ya. Kita tanam, nanti setelah umur 3 bulan mungkin habis jagungnya, berharap vanilinya nanti akan tumbuh dengan baik. Sekian dulu video dari saya kali ini, banyak bicara ya. Nah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.